Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 12 Februari 2024, hari Senin. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, let's see. Update untuk hari Jumat terakhir kemarin pada saat saya live, ya. Seperti biasa, jika ada penutupan 1 jam di bawah 2031 dan di 2030 lah, let's say kemarin, ya kan. Dari 2031 sampai 2030, jika ada candle hourly tutup di bawah itu, kalian bisa langsung sell dengan target sampai di 2023 bahkan sampai ke 2021. Dan ternyata kemarin, ya, hari Jumat, ketika harga itu tutup di bawah 2030, lebih tepatnya ini kan tutup di 2038. Di sini ada berita yang tidak ada di kalender ekonomi sebenarnya, ya. Jika dilihat sebenarnya hari Jumat kemarin, ya, itu ada berita kalau nggak salah, mana dia ya. Nah, ini ada data revisi inflasi yang ada di Amerika, dan itu langsung membuat, ya, karena kalau dilihat, ya, kalau nggak salah itu karena kan untuk data inflasi pada minggu ini, besok, ya, inflasinya ini di kemarin direvisi turun dari data inflasi. Mana dia? Sebentar ya, saya cari dulu. Data inflasinya itu direvisi turun, ya. Kalau nggak salah itu kemarin beritanya US December CPI direvisi ke 0,2, previousnya 0,3, ya. Di sini 0,3 seharusnya, ya. Di sini 0,3, tapi direvisi menjadi 0,2. Ya, berarti kan direvisi lebih bagus. Nah, ketika direvisi lebih bagus, itu sempat membuat harga itu naik secara signifikan, ya, secara luar biasa sekali, sampai ke area supply kita yang ada di 2037, ya. Ketika sampai harga 2037, oke. Ternyata ini hanyalah manipulasi belaka. Inilah yang saya katakan, manipulasi seperti ini kadang bisa terjadi, ya. Jadi sebenarnya kalian itu jangan kaget ketika kalian trading seperti ini, ya. Secara teori, memang secara analisa teknikal, ya, sebenarnya nggak ada alasan harga itu bisa naik sampai ke 2037, ya, karena kalau kita tahu bahwa strong support di 2030, 2031 itu sudah lewat. Nggak ada alasan sebenarnya harga itu naik sampai tinggi banget di sini. Yang ada pasti harga itu akan turun secara signifikan sampai ke 2021. Dan ternyata kemarin itu karena ada berita mengejutkan kemarin yang tidak ada di kalender sama sekali, harga itu mengambil liquidity semua yang ada di atas, mengambil supply yang ada di 2036-2037 sebelum akhirnya drop signifikan sampai ke 2021, bahkan terendahnya ada di 2020,40. Mungkin di sini ada nggak yang ngambil sell di 2028 tapi kena stop loss, ya, gara-gara berita spike seperti ini. Kemudian ada yang ambil sell lagi di sekitaran area supply yang sudah saya gambar di sini. Ya, jika kalian ada yang ambil supply di 2035, wah, itu kalian sudah profit lumayan, ya. Jika ada yang kena sell di 2028 tapi kena stop loss, tapi kena sell lagi di 2036 dengan target sampai di 2020, ya, 2021 lah, let's say, itu kalian profit 160 pip. Wah, itu besar sekali, ya, dalam satu kali tarikan seperti ini. Dan jika ada yang kemarin melewatkan berita kemarin, ya, sebenarnya 1 jam berikutnya 2030 dan 2031 itu di retest, ya. 2030 dan 2031 itu di retest lagi sekali, yang dimana ini sebenarnya retest yang sebenarnya, ya, retest yang aslinya, bukan spike seperti ini. Ini bisa dibilang satu candle besar ini itu seperti manipulasi, ya, bahasanya apapun kalian sebut ini, ya. Spike sampai ke 2037, makanya kalau kita lihat candle M30 itu benar-benar candle atasnya, ekor atas besar banget, dan penutupannya ini doji, tapi doji hijau, ya, sehingga 30 menit kemudian retest 2030 2031, ya, sebelum akhirnya drop sampai ke 2021. Jadi sebenarnya jika ada yang melewatkan kesempatan di jam setengah 10 kemarin ataupun setengah 9, ya, 1 jam berikutnya kalian bisa mendapatkan profit lumayan, ya. Ini baru benar yang namanya retest 2030 sampai 2031, target sampai di 2021, ya. Seperti itu. Sebenarnya kemarin itu berita yang nggak ada di kalender karena itu data revisi dari tingkat inflasi. Tapi sebenarnya sih untuk tingkat inflasi
nggak akan terlalu berpengaruh data kemarin ya, karena kan cuma revisi doang, yang dimana di revisinya itu juga nggak besar-besar banget, sehingga harga itu kembali lagi normal turun sampai ke 2021 ya. Jadi cuma terkejut sebentar doang sebelum kira turun lagi. Untuk hari ini ya, tapi hari ini ingat hari Senin market Asia itu libur ya. Jadi di sini saya mau mengucapkan untuk selamat merayakan tahun baru Cina ataupun selamat merayakan hari raya Imlek bagi teman-teman yang merayakan. Semoga pada tahun baru ini, lebih tepatnya pada CEO yang baru pada tahun 2024 sekarang, dapat memberikan rezeki bagi kalian semua dan dapat memberikan kemakmuran bagi kalian semua ya. Oke, lanjut. Oke, hari ini hari Senin kita market itu Asia libur karena Chinese New Year ya. Otomatis market Asia sekarang sebenarnya nggak terlalu kuat sebenarnya, palingan hanya bergerak ranging, paling mentok sampai 2021 kayaknya. Oke. Nah, untuk kalian yang ingin trading pada hari ini ya, sekali lagi saya ingatkan, besok adalah main event dari minggu ini ya. Lebih tepatnya main eventnya kejadian di 2024 bulan Februari yang penting ya. Jadi kalau dilihat NFP kita sudah lewat, FOMC sudah lewat. Jadi untuk di bulan ini yang penting hanya tinggal lagi satu, yaitu data inflasi besok. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih tidak ingin untuk trade pada hari ini sama sekali ya. Jadi kalau kalian ingin trade pada hari ini, well, kalau dilihat kita sekarang secara dari segi trendline ya, ini akan saya update trendline-nya dulu. Karena dengan demikian kalian bisa tahu ini sebenarnya arahnya sudah di atas trendline atau belum. Secara dari segi time frame H4 ya, kalau dilihat ini kan harga pas banget berhenti di area trendline. Jadi sebenarnya ini masih di atas trendline. Jadi saya rasa trendline ini sebenarnya sudah nggak kuat untuk menahan market lebih tinggi lagi sebenarnya ya. Karena reasonnya ini sudah disentuh 5 kali ya. Dari yang paling bawah di sini 1, 2, anggaplah di sini 3 ya, hampir kena. 4, 5, 6, 7. Sudah 7 kali trendline disentuh ya, walaupun tidak ada penutupan di bawah ini, tapi saya rasa sekalinya ini break di bawah trendline, harga akan langsung meluncur cepat sampai ke bawah. Dengan sekarang batas-batasannya adalah yang pertama, batasannya ada di 2023 tetap ya, di 2023 tetap menjadi batasan sekarang. Dan untuk batasan berikutnya adalah cukup di harga 2020,62. Ini dari segi time frame H1 ya. Dan batas berikutnya adalah sampai ke 2000, ini saya pakai 2000 berapa dikit ya. 2015 ya. Sebelum akhirnya jika 2015 lewat, kita akan turun sampai ke 2004, bahkan sampai ke 2000 ya. Jadi kalau dilihat untuk hari ini saya rasa karena market Asia libur ya, mungkin nanti pada saat market pre-London ataupun market New York kemungkinan ya, saya rasa untuk sekarang untuk posisi ambil bagus untuk sell adalah jika harga itu bisa tutup di bawah 2020, retest sampai ke 2015 ya. Untuk hari ini seperti itu. Karena dengan demikian ketika dia break di bawah 2020 otomatis trendline juga sudah lewat. Oke. Itu untuk dari hourly ya. Dan sekarang kalau kita lihat dari time frame yang besar sekarang ya, itu untuk secara signifikan. Untuk secara time frame weekly ya. Kalau kita lihat dari segi time frame weekly, harga kemarin itu kan berhasil membuat ekor weekly di 2 minggu yang lalu ya. Dan harga kemarin itu masih stay di atas level yang cukup signifikan, yaitu yang ada di level 2010 ya. Karena kalau kita lihat ini kan menjadi area yang cukup kuat juga. Harga juga reject di sana. Dan kalau kita lihat ini merupakan candle merah pertama yang dimana secara body candle merah ini memakan berapa ya bisa dibilangnya? 2/3 ya, 2/3 dari candlenya, bisa dibilang 70-80% dari candle hijau. Harga itu memakan candle hijaunya di sini ya, lumayan penurunannya sampai ke 2024,49 kemarin penutupan. Jadi saya rasa untuk hari ini ya penurunannya mungkin sampai ke 2000
2018 mungkin, atau nggak paling ekstrim sampai ke 2015 kayaknya ya. Karena kemungkinan akan menutup ataupun mengisi ekor-ekor yang ada di bawah di sini sebelum akhirnya bisa bergerak naik. Jika memang harga ingin bergerak naik ya. Kalau dari segi daily ya, ini akhirnya kita berhasil tutup di bawah level yang lumayan penting. Karena kalau kita lihat dari 5 Februari 2024 kemarin, harga itu berhenti di 2025,21 ya. Tidak ada candle yang benar-benar tutup di bawah 2025,21. Dan kalau kita lihat, harga kemarin hari Jumat itu tutup di 2024. Jadi otomatis harga itu kan sudah close di bawah ini ya, level support yang ada di sini. Jadi saya rasa jikapun harga ini turunnya saya rasa akan mentok sampai di 2015, karena kalau dilihat kita masih punya satu, sudah hanya ekor semua ya. Kita masih punya utang lagi satu untuk ekor yang ada di tanggal 18 Januari ya. Kita masih punya satu utang di tanggal 18 Februari untuk masalah candlenya. Jadi saya rasa jikapun harga turun, kemungkinan harga akan turun sampai ke 2004 menciptakan ekor untuk mengisi candle yang ada di tanggal 18 Januari di sini ya. Oleh karena itu saya lebih prefer untuk hari ini masih dalam kondisi bearish ya. Jadi saya lebih pro untuk indeks dolar dan bearish untuk XAUUSD. So far untuk hari ini. Untuk besok saya belum memastikan ya. Jadi kalau kalian ingin trading pada hari ini, saya rasa kalau bisa ya, kalau ini kan candle H4 kan ditutup lagi 1,5 jam. Kalau ada candle H4 tutup di bawah 2023 ya, saya rasa itu akan menjadi suatu trigger yang lumayan untuk harga itu bisa lumayan kencang turun sampai ke 2015. Karena secara logika, secara histori juga deh ya, bukan logika doang, secara histori, dari tanggal 25 Januari 2024, kita tidak pernah melihat candle close di atas 2023. Ketika candle close di atas 2023,67, harga meretest, kemudian terbang signifikan sampai ke 2060, ya kan? Dan kalau kita lihat juga kemarin pada saat tanggal 5 Februari, itu kan harga di retest. Lebih tepatnya harga itu turun sampai ke 2015, tetapi tidak berhasil tutup di bawah 2023,67. Ya, dan kemudian itu di retest lagi sekali tanggal 6 Februarinya, kemudian di retest lagi sekali tanggal 8 Februari, dan di retest lagi sekali di tanggal 9 Februari. Jadi secara time frame H4, ini valid menjadi area support, yang dimana support ini adalah kita cukup perlu melihat penutupan candle di bawah 2023,67 secara time frame H4. Ya, jika ada, saya rasa itu akan menjadi trigger lumayan kuat, harga itu bisa turun sampai ke 2015. Dan secara dari segi time frame H1 juga, lebih amannya adalah jika candle itu bisa tutup di bawah 2020. Karena jika tutup di bawah 2020 di sini lumayan langsung spike sampai ke langsung drop sampai ke 2015 ya. Jadi saya rasa kalau kalian ingin trade, lihat dulu dari segi time frame H4. Jika dia break di bawah 2023, consider bahwa turun bisa sampai ke 2020, bahkan drop sampai ke 2015 ya. Untuk masalah area supply demand, saya rasa masih sama ya, 2031, 2030 masih menjadi area saat ini. Untuk supply di 2037 sebenarnya ini supply-nya sudah habis ya. Karena supply kemarin sudah dimakan 80%, jadi saya rasa supply ini bisa saya delete. Ya. Jadi yang berlaku hanyalah area resisten yang ada di harga 2037,50. Oke. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Jadi kalau kalian ingin trade, bahwa harap berhati-hati, at least kalau kalian ingin trade pada hari ini, setidaknya harus close pada hari ini juga, atau enggak besok pagi harus di close. Karena besok merupakan main event yang terakhir pada bulan ini, karena besok adalah ada data inflasi dari segi US. Ya. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Dan jika teman-teman ada pertanyaan yang belum saya jawab, teman-teman nanti bisa langsung bertanya pada saat sesi live nanti sore. Oke? Bye-bye.